kebetulan sampai tanggal 2 Juni sudah, insya Allah sudah ready pematerinya. Dan untuk sedikit menginformasikan bahwa eh, diskusi ini akan kita adakan 2 kali dalam 1 minggu, di mana setiap hari Jumat itu akan ada bedah kitab oleh salah satu eh, pengurus dari Al-Hasri Institute ini, yang kemudian nanti akan di-share posternya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai diskusinya. Malam hari ini kita akan berdiskusi, jadi saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya, hanya sedikit sharing tentang bagaimana pembacaan saya tentang seorang filsuf, bisa dibilang filsuf. Dia adalah pembaharu di dalam Islam sebetulnya. Ya, Adik, silahkan di-share ya. dulu, materinya belum kelihatan. Oke. Sorry. Bentar. Oke, sudah? Ya. Ya, aman. Sudah aman ya, oke. Nah, judul diskusi kita pada malam hari ini, kita akan berdiskusikan tentang teologi pembebasan dalam konteks pemikiran Hasan Hanafi, yang kemudian saya hadirkan semacam topik untuk mengkhususkan pembahasan kita, yang ini membangunkan umat yang terdiri luas. Di sini saya menghadirkan beberapa hipotesis untuk kita uji bersama-sama dalam diskusi kali ini. Yang pertama, di sini saya mengutip pendapat atau pemikiran dari Mansur Faqih, pemikir Islam, moderasi Islam di Indonesia juga, di mana ketika diturunkan dalam konteks zamannya, Islam pada dasarnya merupakan gerakan spiritual, moral, budaya, politik, serta sistem ekonomi alternatif. Di sini Mansur Faqih memang sangat concern di dalam teologi pembebasan, walaupun memang dalam beberapa karyanya tidak disebutkan secara eksplisit bahwa pemikirannya masuk di dalam pembahasan teologi pembebasan. Namun memang pada dasarnya Islam itu diturunkan di mana pada saat itu kondisi orang-orang Arab pada saat itu mengalami degradasi moral. Teman-teman pasti sudah tahu bagaimana kondisi bangsa Arab ketika Islam ini diturunkan. Kemudian yang kedua, hipotesis kedua, yakni agama sejatinya hadir sebagai pedoman hidup manusia yang mampu membebaskan manusia dari segala praktik dehumanisasi. Nah, masih senada dengan hipotesis pertama. Kemudian hipotesis ketiga, kenyataan di masyarakat, terutama dalam ruang lingkup masyarakat yang religius, dapat kita saksikan bahwa masih jauh dari civil society ataupun masyarakat madani. Kemudian yang keempat, umat Islam sekarang masih seperti mengekor pada peradaban Barat, terutama dalam tolak ukur kemajuan. Kita bisa lihat ketika narasi modernitas dibicarakan, itu tuh seringkali yang menjadi tolak ukurnya adalah peradaban Barat, di mana hal-hal yang bersifat datakrasi seperti yang digembar-gemborkan dalam Sustainable Development Goals itu memang berkiblat pada Barat. Dan yang terakhir, umat Islam banyak tersebar dalam negara dunia ketiga atau negara-negara proksi, bahkan negara satelit. Nah, kenapa saya di sini menyebut sebagai negara dunia ketiga? Karena dalam pembahasan teman-teman di hubungan internasional bisa dikatakan mayoritas umat Islam ini tersebar di negara-negara yang tidak merupakan negara adidaya. Meskipun Arab Saudi kita saksikan adalah negara yang sangat kaya, namun kita bisa menyimpulkan bahwa Arab Saudi juga tidak bisa independen, tidak bisa independen gitu dari kekuatan-kekuatan besar seperti blok Barat, Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya tentang kejumudan. Kenapa saya memberikan kepada teman-teman satu terma kejumudan? Karena ini merupakan titik tolak Hasan Hanafi di dalam merumuskan pemikirannya. Nah, di sini tentang kejumudan itu juga memantik para reformis Islam di dalam melihat realitas keumatan. Di
sini salah satu tokoh sentral yang menjadi rujukan di dalam membahas tentang kejumudan umat itu, yakni Said Jamal al-Din al-Afghani atau sering disebut sebagai Al-Afghani. Konsep pembaharuan Islam menurut Al-Afghani yaitu gerakan reformasi. Reformasi keagamaan yang bertujuan untuk mendobrak keberadaan Islam, kemudian stagnasi keagamaan atau kejumudan, dan imitasi buta atau taklid buta. Afghani lebih mengimani Islam sebagai agama yang selaras dengan akal, kemajuan dan peradaban yang dapat mengantarkan Islam kepada kejayaan kembali. Nah, di sini mungkin kenapa saya bold kata akal di sini, karena seringkali orang terjebak pada asumsi bahwa apapun yang berbau reformis, berbau modernisasi di dalam Islam itu berarti meluluhlantahkan usul di dalam agama ini atau meluluhlantahkan fondasi dalam agama. Sebetulnya tidak selamanya seperti itu. Karena di sini rasionalisme Islam itu tidak melulu sama dengan rasionalisme Barat. Secara umum, rasionalisme dalam tubuh intelektual Islam bukan imitasi Barat sepenuhnya. Karena bagaimanapun juga, meskipun Barat itu diadopsi oleh Islam, tapi ada reinterpretasi atas khazanah Barat itu, sehingga dikontekstualisasikan di dalam tubuh Islam. Nanti bisa kita lihat bagaimana corak di Mesir, ini kita fokus di Mesir, bagaimana ada Al-Azhar dan Universitas Kairo, di mana dua institusi besar ini punya corak yang sangat berbeda di dalam pergerakan pemikirannya. Kemudian rasionalisme Islam bisa dilihat pada dinamika pemikiran Islam. Di Indonesia kita bisa jumpai sangat banyak para reformis. Kemudian di sini saya memberikan sedikit gambaran tentang kejumudan umat Islam. Di sini ada 4 poin yang menjadi pokok di dalam memetakan bagaimana kejumudan umat Islam pada saat ini. Yang pertama, adanya legal formal dan egosentris, di mana kita bisa melihat seringkali ada puritanisme naif, serba oposisi biner, teologi sebagai menara gading, demarkasi akal dan wahyu. Seringkali kita lihat narasi-narasi kaum agamawan sekarang itu mengedepankan bahwa kita harus kembali pada kemurnian ajaran. Nah, di situ sebenarnya kemurnian itu memiliki suatu nilai yang diusung itu sangat baik. Akan tetapi bagaimana implementasinya di dalam praktik di lapangan itu menjadi permasalahan. Di mana serba oposisi biner, seolah-olah tidak ada moderasi di antara dua pemahaman yang saling bertegang. Jadi hanya ada pilihan benar salah, ataupun misalnya bisa kita tarik lagi misalnya bid'ah sunnah atau sesat benar dan sebagainya. Tidak dibuka ruang dialog di situ. Kemudian adanya sekularisasi ilmu, ini sudah terlihat jelas bagaimana kaum sekuler berusaha untuk memisahkan ranah agama dan ranah ilmu, ranah agama dan ranah politik, atau ranah agama dan ranah negara. Kemudian di sini ada antroposentrisme, itu masih berkutat pada sekularisasi ilmu. Ada diferensiasi, jadi ada pembeda-bedaan, ini ilmu agama, ini ilmu akhirat, ini ilmu dunia, dan sebagainya. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, semua itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi yang terpenting dari sekularisasi ilmu ini yang perlu kita ingat, ya, ini adalah ilmu sekuler itu bersifat bebas nilai. Di mana pengembangan ilmu, terutama di dalam ilmu pasti, sains, itu berusaha untuk mengenolkan atau menunda dulu pembahasan tentang moralitas di dalam mengembangkan keilmuan. Atau bisa jadi moralitas itu tunduk pada objektivitas ilmu tersebut. Kemudian ada mistik. Di sini mistik sosial, ini saya meminjam istilah Kunto Wijoyo sebenarnya. Di mana mistik sosial ini orang-orang sudah menganggap sosialitas itu tidak penting. Jadi individualitas itu mengemuka, tidak ada saling urus. Kemudian ada mistik penalaran, di mana penalaran itu dikungkung seolah-olah elit tertentu saja yang boleh bernalar. Dan kemudian mistik penyeraan, ini bisa terjadi di dalam kaum sufi. Saya tidak menspesifikasikannya, akan tetapi bisa kita lihat bahwa kezuhudan yang terlampau batas itu kadang menarik diri dari sosial, dan itu disebut oleh Kunto Wijoyo sebagai mistik kenyataan. Dan yang terakhir, pada akhirnya itu bermuara pada krisis eksistensial. Ini sebenarnya istilah yang banyak dipakai oleh teman-teman di filsafat,
di mana krisis itu tidak hanya berbicara tentang uang, krisis uang, tapi juga bagaimana krisis kesadaran yang dimaksud dengan krisis eksistensial ini. Umat seolah-olah tidak sadar, dan bukan seolah-olah lagi, memang kebanyakan tidak sadar tentang bagaimana kondisi real yang menimpa dia saat ini. Dan seringkali terpantik oleh suatu narasi-narasi yang bersifat instan, yang disiarkan lewat sosial media misalnya, dan mudah sekali percaya, contohnya pada hoax, kasus-kasus hoax seperti itu. Di mana di sini ada umat paternalistik, maksudnya umat paternalistik ini, jadi umat masih menggantungkan diri pada tokoh-tokoh agama dalam tanda kutip. Di mana ketika tokoh agama ini berbicara A, maka itu akan dipatuhi secara naif. Jadi dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Dan ini fatalnya itu juga terjadi di ranah politik, bukan hanya ranah agama. Kalau ranah agama mungkin masih bisa dimaklumi ketika tokoh agama berkata bahwa ini haram, ini halal, itu masih harus dipatuhi karena umat juga masih bersandar pada prinsip sami'na wa ata'na kan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah politik itu menjadi suatu hal yang dilematis. Kemudian di sini mungkin teman-teman yang masih asing dengan istilah teologi pembebasan mungkin mengira bahwa teologi pembebasan Hasan Hanafi mau dibebasin dari penjara atau dari apa, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi di sini teologi pembebasan itu sebenarnya merupakan istilah yang berkembang di kawan-kawan tetangga sebelah, yakni di umat Kristiani, di mana sekitar tahun awal-awal abad 21 di Amerika Latin itu bergejolak politik. Mungkin teman-teman masih ingat Che Guevara yang banyak posternya itu. Itu memang mereka itu sangat religius, di mana mereka melihat ada ketimpangan antara agama dengan realitas. Jadi agama dipakai sebagai komoditas politik oleh kaum kapitalis ya, dalam tanda kutip. Di sini saya mengutip pendapat dua orang teolog Katolik yang sangat terkenal, yakni Karl Rahner dan Herbert von Grimler, di mana istilah teologi itu disandarkan pada kata Yunani, yakni deologia. Deo kita tahu di Yunani menyebut Tuhan sebagai Deus. Deus itu adalah Tuhan yang berarti. Kemudian teologi ini dimaknai sebagai pembicaraan tentang Tuhan-Tuhan atau Tuhan, khususnya secara filosofis. Kemudian teologi ini pada dasarnya adalah usaha yang sadar di dalam mendengarkan dan memahami wahyu atau sabda yang dinyatakan oleh Tuhan dalam sejarah melalui para nabinya. Nah, menyerap pengetahuan tentangnya dengan menggunakan metode-metode keilmuan dan untuk merefleksi tuntutan-tuntutan langkahnya pada tindakan. Jadi di sini antara pemahaman atas wahyu itu dengan praktik di lapangan, praktik sosial, itu saling berjalin kelintang, tidak bisa dipisahkan. Tentang istilah teologi, ada juga seorang teolog pembebasan dari Amerika Latin, Segundo, itu merumuskan teologi sebagai fides coherens intellectum, iman yang mencari pengetahuannya sendiri untuk dapat mengarahkan pada sejarah. Jadi iman ini kenapa akal itu diciptakan oleh Tuhan? Banyak sekali perintah di Al-Quran kan tentang bagaimana kita menggunakan akal, bagaimana kita menempatkan akal. Dimana memang iman ini sendiri itu akan sebagai potensi itu akan menjadi aktual ketika ia telah melalui pemikiran sadar manusia yang kemudian menerapkan bagaimana tentang ajaran kita. Contohnya, contoh konkret dalam Al-Quran itu misalnya surah Al-Ma'un, di mana kita harus juga peduli terhadap fakir miskin. Keberagaman seorang itu akan nonsens jika ia tidak peduli dengan kondisi di sekitarnya. Kemudian istilah teologi juga sering diikuti oleh istilah lainnya seperti teosofi, itu pembuktian adanya Tuhan atau filsafat ketuhanan. Kemudian teodise, argumentasi untuk membela Tuhan dari entitas keburukan dan kejahatan, atau membela sifat-sifat Tuhan. Kemudian istilah pembebasan sudah untuk menyingkat waktu itu khas Amerika Latin sebetulnya. Pada saat itu Amerika Latin di mana otoritas Katolik Roma dijadikan alat kekuasaan yang sangat pro dengan status quo yang zalim. Di mana di sana praktik korupsi penguasa di Amerika Latin itu sangat tertutup, tidak mudah terendus oleh halayak ramai karena diberikan fatwa lah dalam tanda kutip oleh kaum agamawan di sana. Kemudian di sini istilah pembebasan ini juga dikaitkan dengan istilah pembangunan, developmentisme kalau di dalam politik itu, di mana istilah developmentisme ini itu
sangat digembar-gemborkan oleh kapitalisme juga di dalam dunia barat ya. Jadi modernitas itu disamakan dengan pembangunan yang merata, semuanya serba kemajuan. Kita bisa melihat tolak ukurnya infrastruktur dan lain sebagainya. Sistem tersebut menjadikan otoritas agama sebagai motor kekuasaan. Karena istilah pembangunan ini adalah salah satu misi sistem ekonomi politik liberal kapitalis yang juga bersaing di sana, di mana di Amerika Latin ini kita bisa lihat artefaknya sampai sekarang, contohnya negara Kuba. Di sana Kuba adalah salah satu dan mungkin satu-satunya negara Amerika Latin di samping Venezuela yang berhasil menjaga warisan dari blok timur ya, di mana semuanya selain itu masuk dalam hegemoni kekuatan blok barat ataupun Amerika dan antek-anteknya. Nah, kemudian di sini yang dikedepankan adalah mekanisme pertukaran pasar, dibiarkan berjalan dengan sendirinya, itu menjadi syarat suatu kemakmuran. Jadi di mana campur baur antara urusan agama dengan urusan ekonomi itu menjadi campur baur, tidak ada batasan di sana. Kemudian teologi pembebasan berusaha untuk membumikan nilai-nilai agama yang melangit, ini kesimpulannya, serta merupakan suatu bukti bahwa manusia sebagai makhluk yang menyejarah mampu merefleksikan nilai-nilai agama untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian refleksi tersebut atau refleksi atas nilai keimanan terhadap kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang tertindas, adalah maksud dan tujuan dari kata pembebasan dalam teologi pembebasan. Sebenarnya sederhana, bagaimana agama ini dihayati tidak hanya soleh secara spiritual atau soleh individual, tapi bagaimana kesolehan sosial itu juga bisa terwujud. Di mana agama kemudian tidak menjadi hanya pelarian kecemasan sebagaimana yang dikritik oleh banyak tokoh-tokoh anti agama ya, seperti Karl Marx itu, di mana agama dilihat sebagai proyeksi kecemasan, sebagai candu. Karena yang dilihat itu adalah fenomena keberagaman yang salah seperti ini. Kemudian masuk ke Hasan Hanafi. Siapa sih sebenarnya Hasan Hanafi itu? Mungkin teman-teman masih asing dengan nama beliau. Beliau masih hidup sampai sekarang. Lahir di Mesir itu pada tanggal 13 Februari 1935. Mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Kairo dan memperoleh gelar doktor dari Sorbonne University Paris pada tahun 1966. Dia sekarang juga menjadi guru besar Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia tergolong seorang modernis liberal, sama seperti Lutfi Al-Sayyid, Taha Hussein, dan Al-Aqad. Kemudian konteks liberal ini juga perlu kita dudukkan secara jelas. Dalam pemikiran Hasan Hanafi ini lebih kepada freedom from yang kemudian dilanjutkan dengan freedom to. Nah, jadi ketika kita membahas tentang liberalisme itu tidak jauh-jauh dengan dua kata kunci ini. Bebas dari apa atau bebas untuk ngapain, nah, kayak gitu. Nah, di sini Hasan Hanafi memutuskan bagaimana kita terbebas. Surat Watajdid ini dua karya monumentalnya, karya pemikiran monumentalnya, yang dimana di diskusi ini saya hanya ambil Al-Yasar Al-Islam atau kiri Islam. Kalau surat Watajdidnya mungkin kapan-kapan karena bakalan panjang. Kemudian basis pemikirannya, sebelum kita menyelami pemikiran Hasan Hanafi lebih lanjut, sebenarnya basis pemikiran Hasan Hanafi itu seperti apa sih? Nah, kemudian basis pemikiran Hasan Hanafi itu sebetulnya adalah filsafat yang dia peroleh dari Universitas Kairo dan Sorbonne University. Corak pemikirannya adalah representasi corak epistemologis Universitas Kairo, yaitu liberal progresif, yang agak berseberangan dengan corak epistemologis Universitas Al-Azhar, yaitu tradisionalis moderat. Dalam diri Hasan Hanafi mengalir dua kesadaran, yaitu kohito rasionalisme dan ego eksistensialisme yang direpresentasikan dalam 8 tahun masa hidupnya. Kemudian meskipun demikian, dia tetap menjaga optimisme idealisme dan mengabaikan pesimisme eksistensialisme, menjaga peranan akal dalam idealisme dan meninggalkan irasionalitas dalam eksistensialisme. Kemudian mempertahankan argumentasi pragmatisme dalam idealisme dan menggusur ketidakbergunaan dalam eksistensialisme. Jadi kita bisa melihat Hasan Hanafi ini sangat eklektis, dia
kombinasi mana, meracik bumbu yang tepat untuk pemikirannya. Di mana dia meramu dari liberalisme dia masuk, liberalisme yang diwarisi oleh peradaban barat, terutama yang berkembang di Amerika misalnya. Kemudian idealisme Jerman juga masuk, rasionalisme di Perancis juga masuk, realisme di Inggris juga masuk, eksistensialisme di Jerman juga masuk. Nah, di sini kenapa dia menjaga peranan akal dalam idealismenya? Idealisme itu berarti akal itu diberikan suatu tempat yang khusus oleh Hasan Hanafi, di mana tetapi berbeda dengan bagaimana kaum rasionalis memandang akal itu sendiri. Jadi akalnya tidak bebas sama sekali, tapi dia masih dalam koridor aturan yang berlaku. Menurutnya, nalar dan realitas berorientasi pada satu tindakan praktis. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Bagaimana nalar dan realitas itu dalam memaknai wahyu misalnya, itu berorientasi pada satu tindakan praktis, bagaimana kebergunaan sosial itu sendiri. Kemudian sebenarnya pemikiran filosofis Hasan Hanafi ini sudah dimulai sejak ia mengenal idealisme Jerman, terutama Johann Gottlieb Fichte. Nah, ini sebenarnya salah satu tokoh idealisme Jerman. Di sini akan tiga poin. Yang pertama, kita menjelaskan hidup di dunia yang seolah terlihat serba dideterminasi oleh prinsip kausalitas, namun kita masih bisa eksis sebagai makhluk etis yang disertai dengan free will. Jadi kalau kaum tradisionalis melihat bahwa apa yang ada sekarang ini, pemikiran yang ada sekarang ini, kejadian yang ada yang sekarang ini itu tidak terlepas dari pengaruh sejarah di masa lampau. Karena ciri khas idealisme Jerman ini realitas itu adalah dialektika sejarah. Jadi apa yang kita temukan saat ini itu adalah buah dari sejarah terdahulu. Jadi apa yang kita saksikan misalnya ada Indonesia ya karena ada sejarah yang mendahului dan sebagainya. Karena prinsip kausalitas itu sangat kental di situ. Namun di sini yang menjadi alfa ketika itu bagaimana konsep free will itu yang ditekan oleh kita. Determinasi kausalitas itu maksudnya segala sesuatu yang terjadi merupakan kesinambungan dari kejadian dan kondisi sebelumnya. Dalam hal ini, pengaruhnya bagi Hasan Hanafi bisa dilihat pada bagaimana ia hendak melepaskan agama dari tradisi. Pencabutan tradisi ini juga dipengaruhi oleh fenomenologi Husserl. Jadi mungkin mirip ya dengan kaum Puritan lain, tapi ini lebih intelek lah dalam tanda kutip ya. Kita bisa melihat paham Wahhabisme misalnya berusaha untuk menunjukkan ajaran agama ini kepada kemurniannya dengan mengalpakan tradisi, tapi juga mengalpakan bagaimana kehendak bebas atau penggunaan akal itu sendiri. Jadi lebih radikal ya. Kenapa di sini ada nama baru lagi, yakni Husserl, di mana fenomenologi Husserl itu, kalau saya jelaskan mungkin nggak sampai waktunya, itu bagaimana kita bisa mencapai sebuah pengetahuan yang objektif, yang tidak bisa disangkal lagi, di mana ada realitas yang independen dari subjektivitas kita. Nah, di situ. Di mana kemurnian yang dimaksud oleh Hasan Hanafi itu seperti itu. Kemudian yang kedua, Fichte menolak salah satu buah pemikiran era pencerahan, yaitu bahwa ada dunia yang berada di luar kita dan independen dari subjektivitas kita. Menurut Fichte, tidak ada seperti itu. Dia menolak bahwa ada dunia yang tidak tersentuh oleh manusia. Menurut Fichte, hal semacam itu tentu berimplikasi pada tidak adanya ruang bagi nilai moral maupun pilihan atau kehendak bebas. Jika misalnya kita memperoleh suatu pengetahuan, tapi pengetahuan yang kita dapatkan itu sudah ditentukan oleh suatu entitas tertentu atau Tuhan misalnya. Jadi apa fungsinya kehendak bebas itu? Seperti itu singkatnya. Dengan kata lain, moralitas adalah konsekuensi dari kehendak bebas manusia. Jika salah satunya dihilangkan, maka yang lain juga akan hilang. Jadi sebenarnya kan manusia ini mungkin perdebatan di teologi ya di Islam, terutama di ilmu kalam, bagaimana perdebatan antara Jabariyah Qadariyah, antara determinisme dan indeterminisme, di mana manusia itu bebas nggak sih? Ataukah dia ditentukan secara mutlak oleh Tuhan dan sebagainya? Nah, di sini mungkin Fichte ini bisa memoderasi pandangan seperti itu, di mana
sebenarnya manusia ini punya kehendak bebas, tapi dia juga terikat dengan moralitas. Gitu. Jadi dia sekaligus bebas dan sekaligus bertanggung jawab. Nah, hal inilah yang diadopsi oleh Hasan Hanafi, di mana liberalismenya tidak sama dengan nilai yang diusung oleh liberalisme yang muncul belakangan dengan ide libertarianisme misalnya, di mana kehendak kebebasan individual itu dimaksimalkan mungkin kan oleh kaum libertarian. Dan di situ nggak sama dengan liberal yang dimaksud oleh Hasan Hanafi. Kemudian yang terakhirnya yakni diri merupakan entitas atau esensi yang eksis di luar pengaruh ataupun determinasi prinsip kausalitas. Oleh karena itu, diri mampu berpikir dan memilih secara bebas. Kemudian 10 menit terakhir ini saya jelasin tentang kiri Islam alias realisme. Kenapa di sini istilah kiri itu melambangkan bahwa dalam diskursus ideologi itu ada ideologi kiri, ada ideologi kanan. Di mana semakin ke kanan itu semakin kental dengan persaingan, dengan kebebasan individual. Semakin ke kiri itu semakin kooperatif, semakin kerjasama, lebih sosialis. Ekstrim kiri itu mengarah ke komunisme, paling ekstrimnya misalnya. Ekstrim kanan itu liberalisme misalnya, dan sebagainya. Di sini menurut Kazuo Shimogaki, kiri Islam berfokus pada pembahasan dari dampak-dampak, yakni 3 ancaman, dampak-dampak dari 3 ancaman, yaitu imperialisme, Zionisme, dan kapitalisme dari luar yang berdampak pada kemiskinan. Kiri Islam bukanlah suatu yang berselimutkan Marxisme, walaupun dalam semangat pergerakan juga fokus pada ketimpangan kelas serta kemiskinan struktural. Kiri Islam juga bukan mazhab teologi, bukan Marxis Foromitah, terbelangnya oleh imperialisme Barat pada era post-kolonialisme, di mana Barat sudah menggembar-gemborkan tentang adanya post-kolonialisme, di mana di situ sudah tidak ada lagi kolonialisme. Tapi buktinya kan sampai sekarang masih ada, tapi bertransformasi dalam bentuk yang berbeda. Mungkin Antonio Gramsci, kalau teman-teman pernah dengar, itu juga mengkritisi tentang hegemoni negara. Ada juga hegemoni budaya, di mana ada secara budaya pun itu didukung oleh sebuah hegemoni. Contohnya aja modernitas. Yang berbau agama, berbau petuah-petuah itu seringkali disepelekan karena dianggap sudah kuno dan sebagainya. Kiri Islam merefleksikan pemikiran historis yang merepresentasikan suatu gerakan sosial politik khazanah klasik yang menggali akarnya pada Alkitab dan As-Sunnah dan hanya untuk kesejahteraan rakyat. Kiri Islam bertopang pada 3 pilar, yaitu yang pertama revitalisasi khazanah Islam klasik, perlunya merevitalisasi khazanah Islam klasik itu maksudnya mungkin seperti mungkin agak mirip dengan Wahhabisme ya, dengan Puritanisme, di mana khazanah Islam klasik itu tidak hanya mencakup hukum-hukum agama saja, tapi bagaimana politik. Mungkin ini juga yang teman-teman di Khilafatism, teman-teman di HTI itu. Kemudian perlunya menentang peradaban Barat. Peradaban ini sebenarnya dikerucutkan oleh Hasan Hanafi, yakni Orientalisme. Jadi kita kembalikan pendiktean Barat atas kita itu dengan tawaran yang menarik, yakni Oksidentalisme. Di mana Oksidentalisme itu kita mendudukkan kembali intelektualitas Barat, sehingga tidak melulu menjadikan umat Islam sebagai objek kajian mereka, tapi sekali dong kita boleh menjadikan mereka sebagai objek kajian kita. Itulah Oksidentalisme itu. Yang ketiga, analisis atas realitas dunia Islam. Nah, ini tuh pijakan yang penting menurut saya, di mana pada poin ketiga ini, Hasan Hanafi mengkritik metode tradisional yang bertumpu pada teks atau nas, dan mengusulkan suatu metode tertentu, membuka kembali pintu ijtihad agar realitas dunia Islam dapat berkontribusi nyata bagi dirinya sendiri. Nah, di sini yang terakhir, poin-poin pokok dari kiri Islam itu yang pertama revolusi tauhid. Apa itu? Yakni kita tahu bahwa tauhid adalah inti dari ajaran agama Islam serta merupakan benteng bagi umat Islam dalam menyikapi persoalan hidup seperti politik, sosial maupun ekonomi. Tidak henti di sana, substansi dari tauhid itu sendiri diarahkan juga ke ranah epistemologis, di mana pengetahuan umat Islam tentang realitasnya didirikan. Jadi basis kita membangun pengetahuan itu harus bersumber atau bertolak pada tauhid itu sendiri.
Kemudian menginterpretasikan kembali realitas dunia Islam dengan merevitalisasi naskah Islam klasik yang kemudian mengarah pada revolusi tauhid sehingga nuansa pembahasan yang menjadi tujuan diturunkannya Islam bisa terrealisasi. Kemudian yang kedua, menolak dominasi peradaban Barat yang berimbas pada imperialisme kultural, di mana bentuk dari imperialisme kultural itu adalah kapitalisme dan orientalisme menurut Hasan Hanafi, di mana itu bermuara pada krisis eksistensial. Dan yang terakhir itu revitalisasi khazanah Islam klasik, di mana yang pertama yang direvitalisasi itu adalah ilmu normatif rasional, Usuluddin, di mana Hasan Hanafi berupaya menghidupkan kembali tradisi para rasionalis Islam. Ia pun merekonstruksi pemikiran Mu'tazilah setelah lama terkubur akibat serangan Al-Ghazali terhadap ilmu-ilmu rasional. Di mana manusia bebas dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya karena ia memiliki instrumen rasio dalam menentukan yang baik dan yang buruk serta benar dan salah. Kemudian yang kedua, ilmu-ilmu normatif tradisional murni yang akan direvitalisasi atau diberikan nafas baru lagi. Jadi Islam juga mempunyai akar pada ilmu-ilmu normatif tradisional murni yang merupakan ilmu-ilmu yang pertama kali berkembang di sekitar wahyu. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran, Al-Hadis, tafsir, dan fikih. Beberapa cabang ilmu itu memungkinkan untuk dikembangkan secara kontemporer, seperti menjadi ilmu eksperimental seperti statistik, sosiologi, historiografi, ideologi, sistem politik, dan ekonomi. Jadi ilmuwan dalam Islam itu pun tidak boleh ditentang begitu saja. Sehingga bagaimana sosiologi agama misalnya kita bisa menggunakan pendekatan hermeneutika misalnya untuk mengkaji ajaran agama dan sebagainya, ataupun sosiologi agama ataupun fenomenologi agama dan sebagainya. Itu bukan hal yang tabu menurut saya. Oke. Tentang kemiskinan sepertinya sudah saya jelaskan juga tadi. Ya, tentang fenomena kemiskinan itu dimensi material menjadi indikator yang penting dalam mengkaji kemiskinan. Hasan Hanafi masih sama seperti mainstream teolog Islam. Jadi kemiskinan itu harus dilawan. Kalau Hasan Hanafi itu dia realistisnya seperti itu. Dia tidak menganggap kemiskinan itu harus dinikmati begitu saja, tetapi harus dilawan, di mana kesadaran eksistensial dan intelektualitas umat dapat hidup kembali. Nah, sekian, mungkin akan bisa lebih dalam lagi di diskusi. Saya serahkan kembali ke host. Tapi suaranya kedengeran ya? Waduh. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iyas dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin bertanya nih kepada pemantik gitu ya.
terutama tentang gerakan kiri Islam ini ya, teologi pembebasan oleh Hasan Hanafi. Jadi terkait modernisme dan globalisasi kan, di mana semuanya itu tentu akan sangat ditekankan pada demarkasi, keunikan dan penyeragaman gitu karena globalisasi kan. Nah, di sana tentang keunikan-keunikan tersebut seperti ada keunikan kultural kedaerahan maupun fenomena keberagamaan. Dan juga tentu ada keunikan lain seperti di dalam agamanya itu sendiri seperti perbedaan mazhab fikih maupun aliran-aliran tersebut. Bagaimana sih teori Hasan Hanafi ini mengakomodir keunikan-keunikan tersebut? Karena ketika kita lihat faktanya itu ya, seperti di Indonesia maupun di negara-negara lainnya, tentang kemiskinan atau tentang sosial, tentang kegiatan sosial ini gitu kan. Mereka orang-orang saudara-saudara kita mereka rata-rata membuat gerakan-gerakan sosial seperti contohnya ada Muhammadiyah, habis itu ada crowdfunding milik saudara-saudara kita di luar negeri lainnya gitu. Bagaimana sih ini bisa mengakomodir hal tersebut? Karena gerakan-gerakan tersebut mereka memiliki visi misi yang mungkin ada demarkasi sangat berbeda gitu dengan yang dimiliki Hasan Hanafi gitu. Dan bagaimana sih ini contoh praktisnya dari teorinya beliau ini gitu kan. Belum lagi juga apakah teori beliau ini bisa mengakomodir keunikan-keunikan di dalam agama Islam tersebut seperti madhab ataupun fenomena keberagamaan lainnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya respon aja ya biar enggak lupa. Jadi terkait pertanyaan dari Mas Iyas tadi tentang bagaimana teori kiri Islam Hasan Hanafi ini kemungkinan bisa diterapkan di dalam mengatasi problematika umat saat ini. Sebenarnya menurut saya teori kiri Islam ini bukanlah sebuah teori final, karena dia merupakan sebuah potensi yang bisa saja dipertemukan dengan opsi-opsi pemikiran lain. Karena yang menjadi titik acuan dari Hasan Hanafi adalah krisis eksistensial itu, di mana sebenarnya apapun itu yang menjadi pergerakan, jika ia meminimalisir sebuah krisis eksistensial, krisis kesadaran umat akan kondisi real yang menimpanya, itu merupakan suatu hal yang menjadi tujuan juga dari Hasan Hanafi. Kenapa dia saya sebut sebagai sebuah pemikiran yang belum selesai? Karena ini juga dikritik oleh teman-teman di Indo Progress, di teman-teman kiri, di mana gagasan Hasan Hanafi ini disebut sebagai gagasan yang utopis. Karena seolah-olah Hasan Hanafi memberikan sebuah modal teoritis dasar kepada kita untuk melanjutkan pemikirannya. Di mana konsep kiri Islam ini pun sebagai konsep yang bisa dibilang agak sedikit bisa dipertanyakan juga. Sejauh mana batas kekiriannya itu pun nggak sama dengan konsep kiri yang dipahami oleh teman-teman di kiri pada umumnya. Teman-teman ideologi kiri pada umumnya ya, teman-teman sosialis dan lain sebagainya. Akan tetapi Hasan Hanafi di sini juga seperti yang sudah saya tekankan tadi di awal, dia adalah sosok yang sangat eklektis. Dia meramu, milih-milih, di eksistensialisme dia ambil sedikit, rasionalisme dia ambil sedikit, kemudian di puritanisme Islam diambil juga. Tapi bagaimana yang menjadi muara itu sebenarnya bagaimana dia mengambil ajaran dari pemikiran itu. Di mana tadi bahwa manusia itu di satu sisi memiliki kebebasan, namun dia terikat dengan tanggung jawab moralnya. Nah, kemudian bagaimana Hasan Hanafi secara konkretnya di dalam mengatasi problematika sektarian di dalam yang sektarianismenya itu tidak hanya di bidang teologi, di bidang fikih, tetapi juga menyentuh ranah politis ya, ranah politik di mana sektarian kita lihat.
Contohnya misalnya teman-teman Nahdien itu tentu berseberangan dengan teman-teman di Hizbut Tahrir Muhammadiyah atau teman-teman di Persis, kemudian di Al-Irsyad misalnya dan sebagainya. Tetapi yang menjadi permasalahan utamanya bagaimana perbedaan-perbedaan pendapat itu dipertemukan dalam suatu ruang diskusi yang deliberatif. Deliberatif itu maksudnya kita menunda dulu macam judgment pada kelompok tertentu, sehingga di sana pertimbangan yang panjang itu bisa sangat mungkin terjadi. Dan menurut saya yang kurang dari umat Islam sekarang itu kurangnya dialog. Di satu sisi dia menyerang kelompok ini, di satu sisi lain juga saling menyerang. Jadi jarang bertemu di dalam suatu ruang dialog yang fruitful, yang benar-benar deliberatif, memberikan kesempatan untuk berargumentasi kepada yang lain, kemudian mempertimbangkan bagaimana pendapat yang lain dan sebagainya. Nah, mungkin kalau salah satu realisasinya itu mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube, itu ada dialog antara Aswaja dengan Wahabi, di mana Aswajanya direpresentasikan oleh ustadz-ustadz Aswaja lah di situ, mungkin saja orang-orang NU. Kemudian ada dari Salafi diwakili oleh siapa ya namanya? Khotbah, Ustadz Khotbah itu. Jadi dia berusaha untuk bagaimana mendialogkan antara paham dari Ahlussunnah wal Jamaah yang memegang teologi Asy'ariyah dengan bagaimana yang teman-teman dari Salafi yang memegang tauhid dari trilogi tauhid dari Ibnu Taimiyah itu. Itu sebenarnya yang saling musuhan ini karena belum ketemu sih menurut saya. Dan itu merupakan bentuk dari krisis eksistensial juga. Belum ada kegelisahan bersama. Nah, mungkin dari teman-teman di forumnya Mas Iyas mungkin sering disinggung itu tentang kegelisahan bersama kita apa sih gitu. Nah, mungkin itu yang belum disadari oleh orang-orang ini, sehingga belum muncul suatu forum yang bisa mewadahi. Ya, mungkin itu dulu Mas Iyas. Mungkin Mas Iyas mungkin ditanggapi dulu. Itu udah udah bagus ya penjelasannya Mas Ugi tentang tentang teori dasar yang ditawarkan oleh Hasan Hanafi ini sebagai sebuah pijakan gitu ya, meskipun tentang eklektisme beliau ini sebenarnya di lain sisi sangat naif sekali tentang demarkasinya, seperti yang dibahas oleh teman-teman dari Indo Progress tadi gitu ya. Nah, lalu tentang membahas tentang sektarianisme Islam ini, tentu ini sebenarnya suatu hal yang sangat susah juga gitu ya, apalagi ketika teori itu dibuat berdasarkan tujuan khusus, yaitu memberantas kemiskinan ataupun freedom to atau freedom from gitu ya, atau freedom of gitu. Itu aja sih Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Iyas. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi terima kasih juga kepada pemateri karena telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kami. Dan perkenalkan, nama saya Lalu Adit Erlangga. Saya masih menjadi mahasiswa. Jadi sebelumnya di sini saya ingin bertanya pada beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan hipotesis yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pemateri, yaitu terkait dengan umat Islam yang mengekor ke barat, ke negara barat ya kalau tidak salah. Jadi terkait hal tersebut saya masih ingin menanyakan apakah ada kategori yang tertentu gitu untuk kata-kata yang mungkin dari pemateri katakan, dalam artian begini, karena dalam beberapa hal, misal contohnya dalam negara-negara Islam yang berada di Timur Tengah yang menentang khususnya negara adidaya Amerika Serikat, yaitu berbentuk dolar, di mana mereka lebih mengutamakan dirham atau menggunakan mata uang dirham sehingga mata uang dolar itu ditepiskan begitu. Lalu selanjutnya yang kedua terkait dengan teori dari dari Hasan yang mengatakan al-yasir al-islami atau kiri Islam, di sana kan dikatakan yaitu menentang dari kebudayaan barat kalau tidak salah. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan menentang kebudayaan barat, bukankah kita saat ini
lebih baik untuk memanfaatkan dari berbagai fasilitas yang diberikan oleh Barat, begitu, dalam artian begini, apabila kita masih monoton terhadap seperti dakwah atau lain sebagainya, di mana itu menggunakan komunikasi dua arah antara mungkin ustadz dengan apa itu namanya jemaah, begitu, dalam artian seperti itu, bukankah itu hanya akan menimbulkan sifat yang seperti apa ya, berdiam diri, begitu, dalam artian tidak berkembang. Bukankah kalau kita memanfaatkan seperti halnya Zoom yang seperti Mas lakukan saat ini, lalu selanjutnya seperti memanfaatkan media-media seperti YouTube ataupun Spotify dan lain sebagainya, apalagi kita berada di dalam salah satu revolusi industri 4.0 di mana itu memanfaatkan internet. Kan kalau kita memanfaatkan kebudayaan Barat di mana kita menyebarkan agama Islam, bukankah itu akan lebih efektif begitu? Bukan kita menentang, tapi kita memanfaatkan begitu. Apalagi kan sekarang budaya-budaya Barat seperti Hollywood dan lain sebagainya itu kan sudah mendarah daging bagi umat Islam begitu, karena faktor media ini yang terus kita diberikan terkait dengan hiburan-hiburan tersebut. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saya respon ya. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan peradaban Barat itu tidak kepada artefak fisik yang bersifat netral bagi peradaban, seperti daya guna dari artefak fisik seperti teknologi dan sebagainya itu tidak memiliki signifikansi yang tinggi terhadap paradigma hidup seseorang. Jadi ketika kenapa tidak ada fatwa sampai sekarang mengharamkan penggunaan HP dan sebagainya, ataupun sebagainya, walaupun HP itu bisa ditemukan oleh orang Yahudi misalnya. Akan tetapi kita masih menggunakannya karena itu merupakan artefak fisik yang bersifat netral, tidak mempengaruhi prinsip dasar keagamaan seseorang dan dan merupakan aspek terakhir dari hegemoni budaya. Yang ditekankan oleh Hasan Hanafi sebenarnya bagaimana cengkeraman yang tak kasat mata sederhananya ya, bagaimana peradaban Barat ini tidak hanya identik dengan HP, dengan laptop, dengan industri hiburan, tetapi bagaimana semua yang tangible, yang fisikal itu dimotori oleh sebuah narasi besar. Ada narasi politik, narasi budaya di sana. Jadi yang dipermasalahkan oleh Hasan Hanafi bukan artefak fisiknya, tapi bagaimana hegemoni Barat, contohnya ketika kita dihegemoni itu dengan suatu sistem misalnya, sistem tertentu seperti sistem politik tertentu yang disebut sebagai sistem yang paling dapat merepresentasikan sebuah keadilan misalnya. Contohnya misalnya bagaimana kita harus berkiblat pada kemoneteran IMF misalnya dan sebagainya, ataupun bagaimana tolak ukur kemajuan itu adalah kemajuan infrastruktur, kemajuan-kemajuan yang bersifat lainnya, dan itu memacu bagaimana suatu peradaban di mana umat Islam misalnya di Indonesia itu menganggap bahwa hal-hal yang dijadikan postulat oleh Barat itu sebagai sebuah kebenaran yang mendikte apa yang telah mereka punya, termasuk bagaimana cara mereka menganggap pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang salah. Nah, seperti itu. Jadi bukan kepada aspek material dari peradaban Barat itu yang kita fokuskan, akan tetapi lebih kepada bagaimana imperialisme kultural, kalau bahasanya Hasan Hanafi kan, bukan hanya imperialisme itu berupa orang angkat senjata lalu masuk ke sebuah negara, tapi bagaimana dampak dari kependudukan Belanda itu masih terasa sampai saat ini. Seperti bagaimana misalnya krisis percaya dirinya orang Indonesia, kemudian bagaimana kita tidak cukup clear melihat permasalahan yang sedang menimpa kita, sehingga kita bersikukuh dengan status quo dalam tanda kutip. Seperti itu, Mas. Lalu terkait dengan hipotesis itu bagaimana? Hipotesis yang mana tadi?
yang tadi terkait dengan umat Islam masih mengekor. Oh ya, kita bisa lihat misalnya dalam konteks keilmuan. Dalam konteks keilmuan yang menjadi tarikan utama di dalam umat Islam di Indonesia contohnya misalnya ya, hanya melihat apa yang bernilai secara pragmatis, secara utilitarianis, secara daya guna, seperti misalnya digembar-gemborkan oleh revolusi industri, seperti misalnya jurusan-jurusan tertentu yang dikapitalisasikan, dijadikan komoditas, seperti misalnya jurusan A itu mencetak lulusan yang dapat berdaya guna saing di dalam sektor industri, sehingga jurusan-jurusan lain atau keilmuan-keilmuan lain yang dianggap telah usang dan tidak relevan lagi dengan revolusi industri itu dinafikan. Contohnya misalnya ilmu sosiologi, ilmu filsafat, ilmu sejarah dan sebagainya. Itu orang-orang akan cenderung, ini sebenarnya masih 50-50 ya, antara ini hipotesa saya, bukan bernilai benar ya, karena hipotesa itu adalah tesis yang bersifat sangat rendah, hipo. Jadi bisa saja Mas setuju atau tidak, kita kaji ulang kembali kreatif di lapangan. Tapi mungkin bisa digali dengan data-data, saya bukan ahli data, saya bukan ahli statistik, dilihat bagaimana pendapat masyarakat tentang jurusan-jurusan yang tidak dianggap relevan dengan sektor industri. Itu salah satu contohnya kita masih terhegemoni oleh peradaban barat. Dan yang lainnya, ketika kita membicarakan tentang khazanah Nusantara, kenusantara, dan sebagainya, itu daya tarik masyarakat masih minim karena dianggap sebagai suatu hal yang tidak berguna bagi sebuah revolusi industri dan sebagainya. Dan hanya dianggap sebagai angin lalu dan hal yang tidak penting. Nah, kemudian tentang yang lainnya itu kalau kita mau lebih radikal berpikir tentang materialisme, di mana teman-teman, contohnya ya, contoh konkretnya, banyak terjadi pemilahan antara ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Contoh kasus, salah satu kelompok tertentu di Indonesia ini yang sangat kental dengan nuansa puritanismenya, merekomendasikan anak didiknya atau circle grupnya untuk mengambil jurusan atau keilmuan yang bersifat eksakta karena bernilai pasti misalnya. Nah, kenapa saya sebut itu sebagai sebuah hal yang ada dilematis dan ada suatu permasalahan di sana? Karena ilmu-ilmu pasti ini mengakar pada sebuah postulat epistemologis, bagaimana pengetahuan yang benar itu kita dapatkan, bagaimana apa yang disebut dengan pengetahuan yang benar. Itu adalah pengetahuan yang memiliki objektivitas yang tinggi, yang telah diukur secara rigid di dalam laboratorium ilmiah yang dikaji secara metodologis oleh saintis. Nah, di satu sisi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang masuk di dalam sebuah iklim yang di sana sangat menghidupkan demarkasi antara akal dan realitas dan teks wahyu itu sendiri. Di mana kenapa saya bisa gamblang menyebut bahwa adanya pemilihan tersebut? Karena model mereka bernalar itu sangat oposisi biner. Nah, itu salah satu bukti konkretnya. Kalau tidak benar ya salah. Kalau tidak sunnah ya bid'ah misalnya. Kalau tidak ya benar atau enggak, misalnya kalau nggak benar ya kafir kayak gitu. Jadi tidak ada usaha memoderasi pendapat di sana karena terbiasa dengan pola kerja sains, di mana pola kerja sains itu sangat kental dengan oposisi biner. Jika ada sebuah postulat yang didukung oleh metodologi tertentu dan berhasil diujikan kebenarannya, maka itu bernilai benar dan yang lainnya salah. Nah, seperti itu yang akan bermasalah ketika kita terapkan dalam permasalahan politik, sosial, dan budaya. Di mana sebenarnya permasalahan umat itu kan nggak jauh-jauh dari permasalahan sosial, permasalahan politik, dan permasalahan budaya. Permasalahan ekonomi memang ada, permasalahan yang lain juga ada, tetapi merupakan turunan dari permasalahan sosial, politik, dan budaya. Seperti itu mungkin Mas, yang bisa saya sampaikan.
lanjutkan dulu aja, lanjutkan dulu, mumpung masih asik. Iya, saya ingin ada sedikit bertanya dan menambahkan gitu ya. Jadi terkait tentang apa? Tentang teologi pembebasan Hasan Hanafi yang tadi itu bagaimana sih bergeraknya itu pergerakan teori dasar ini menghadapi sebuah power atau menghadapi sebuah politik gitu ya, menghadapi sebuah sistem atau teman-teman bisa bilang suprastruktur gitu ya. Terutama apalagi di negara-negara proksi gitu ataupun negara-negara berkembang gitu kan. Dan juga negara-negara superpower gitu kan. Tadi Mas Odi bilangnya apa? Ini masih teori yang mungkin sangat scratch sekali ya, yang dibuat dari scratch gitu, karena kesannya yang saya dengar mungkin Hasan Hanafi saking eklektismenya sampai semua dikasih gaduh-gaduh gitu ya, mungkin kan. Seperti itu. Sehingga ketika meluncur pada tatanan praktisnya, kita tetap saja kasarnya hanya berdiam diri ide ini di dalam otak kita ketika kita menghadapi sebuah realitas gitu. Nah, di sini ada nggak sih Mas, apa namanya, tokoh-tokoh lain yang mempengaruhi Hasan Hanafi? Terutama karena tadi Mas Odi tadi menjelaskan juga Jamaluddin Al-Afghani ya, seperti tokoh-tokoh pembaharu yang sebenarnya bukan sebenarnya yang melawan modernisasi Barat, melawan peradaban Barat, tidak berkiblat ke sana, dan juga membawakan sebuah teori baru ataupun terobosan baru gitu, yang mewarnai pemikiran Hasan Hanafi ataupun yang terkait. Itu aja sih. Oke. Oh ya, langsung aja ya, bisa waktu. Sebenarnya Hasan Hanafi juga terpengaruh oleh salah satu motor intelektual revolusi akbar Iran, yaitu Ali Syariati, di mana konsep tentang Rausan Fikr itu memang sangat mempengaruhi Hasan Hanafi. Di mana Hasan Hanafi juga sebenarnya tidak menawarkan sebuah langkah konkret, langkah pergerakan real ya. Dia sebenarnya bukan orang pergerakan kan, dia itu adalah intelektual murni. Dia itu guru besar filsafat di Universitas Kairo, bukan aktor politik, bukan tokoh pergerakan, tapi dia memberikan suplemen kepada pergerakan-pergerakan untuk mereinterpretasikan pemikiran Hasan Hanafi ini, kalau menurut saya. Nah, kemudian ketika kita melihat sebuah pemikiran dari seorang tokoh dan kemudian dia tidak menawarkan sebuah langkah konkret, seperti misalnya membuat sistem tertentu misalnya, karena Hasan Hanafi tidak menggiring pembacanya untuk sampai kepada suatu sistem politik tertentu, tetapi lebih kepada bagaimana perdebatan antara realisme politik dan anti realisme politik gitu. Ini sudah mencuat juga kemarin pas ada wacana golput dan anti golput. Yang golput itu disebut sebagai tidak realis. Nah, itu menjadi sebuah hal yang bermasalah karena menurut salah satu pendapat dari pakar politik terkemuka, dia juga seorang filsuf, bahwa memang intelektual itu ya harus intelektual saja gitu. Ya orang pergerakan ya fokus di pergerakan, tetapi tidak berarti demarkasinya sangat jauh. Harus ada dialog di antara kedua itu untuk menang. Dan mungkin akan menjadi sangat prodigi ya, sangat luar biasa ketika ada intelektual sekaligus pergerakan. Nah, mungkin Mas Yas mungkin bisa share nanti dengan mengisi diskusi di sini mungkin di lain waktu tentang bagaimana meramu dua kutub ini. Karena Hasan Hanafi jika kita mendiskredit pemikirannya dengan menganggap bahwa pemikirannya itu adalah sebuah utopis, misalnya nggak apa-apa, sah-sah saja. Akan tetapi ketika kita menganggap bahwa Hasan Hanafi ini adalah sebuah sosok yang utopis, distopian, kemudian dia anti realis, dia menarik diri dengan hanya menonton umat dan hanya menawarkan teori-teori yang mengawang, itu sebenarnya tidak bisa sepenuhnya dibenarkan juga. Karena memang antara intelektualitas di kampus itu memang banyak yang hanya berdiam diri dengan menyumbangkan karya-karyanya, berdiam diri secara fisik ya, bukan menggagas suatu pergerakan yang real dengan menawarkan suatu sistem tertentu yang akan ditegakkan dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Kalau saya sejauh pembacaan saya memang
ahli syariati yang sangat mempengaruhi dia. Ya, baik, teman-teman ada yang mau menanggapi lagi? Ya, sepertinya tidak ada. Jadi bagaimana, Mas Sodi? Apakah kita akhiri saja acara kita pada malam hari ini? Oke, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah 1 jam kita bersama. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi pada hari Jumat ya Mas Sodi ya, untuk pemateri Ya, selanjutnya. dengan waktu yang sama. Baik. Kebetulan pematerinya ada ikut di diskusi dia, Mas Ilham yang akan mengisi pada hari Jumat. Oke, baik. Mas Ilham yang akan mengisi pada Mungkin bisa dikasih kisi-kisi. hari Jumat. Baik, mungkin Mas Ilham sebelum kita akhiri bisa sepatah dua patah kata. Itu. Jadi, insya Allah tadi mau ikut berbincang juga tadi masalah perbedaan antara bagaimana perbedaan antara Al-Azhar dengan Universitas. Bulan yang lalu ada sebuah konferensi yang diadakan oleh Majelis Ukama Internasional termasuk yang diketuai oleh Grand Syekh dari Al-Azhar. Jadi sempat ada rektor dari Universitas Kairo tentang masalah tradisional moderat, masalah turos. Al-Azhar kan itu kentalnya itu dengan turosnya gitu. Dengan ada satu poinnya kemarin yang bisa kita ambil gitu. Jadi kita ini ya, Profesor Khosyif itu mengatakan bahwasanya intisari dari turos itu ya beliau mengambil kata dari Imam Malik yang mengatakan bahwasanya khudu min haitsu ma'akhadhu. Ambillah dari mana dia ngambil gitu. Jadi lebih kepada pembebasan dengan imam mazhab di situ. Nah, sedangkan Grand Syekh sendiri menyampaikan bahwasanya ya turos itu sendiri tradisional modern itu sendiri sudah merupakan intaj, merupakan hasil dari hasil dari Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Nah, itu aja sedikit mungkin kemarin ada sebuah perbincangan yang lumayan panas kalau kita tonton gitu. Jadi sarinya sih cuman kalau bukan di situ sebenarnya. Maksudnya bukan dalam masalah apakah turos ini masih bisa digunakan atau tidak gitu. Cuman lebih kepada ya komunikasi aja gitu. Nah, mungkin insya Allah untuk besok, untuk hari Jumat, saya agak grogi nih. Hari Jumat insya Allah mungkin yang akan saya bahas gitu mungkin masalah dari kitab Risalah Al-Qusyairiyah gitu. Pada pembahasan tasawuf. Kebetulan, sebelumnya kakak saya ini Rodinal Khair sudah meminta dari jauh-jauh hari untuk membahas kitab Al-Hikam. Cuman ya saya sendiri belum selesai gitu ngajinya sama Syekh. Jadi belum pede lah. Nah, adapun untuk Risalah Al-Qusyairiyah ini kebetulan kitabnya itu kami digunakan sebagai diktat untuk tingkat 1 kemarin untuk mata kuliah tasawuf di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Dan insya Allah ya sedikit sebagai murojaah dikit lah, mengulang-ulang kembali insya Allah. Ya itu saja mungkin. Ya, baik, terima kasih Mas Ilham untuk kisi-kisinya di hari Jumat mendatang. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mau hadir pada malam hari ini di event kita. Semoga Jumat depan kita bisa kembali bertemu. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir sekali lagi.